Dua video saya sebelum ini menerangkan halalnya nikah beda agama kalau laki-lakinya Muslim dan perempuannya dari Ahlul Kitab, baik Yahudi atau Kristen. Bagaimana kalau perempuannya Islam, Muslimah, tapi laki-lakinya non-Muslim? Ini sungguh pembahasan fatwa di pinggir jurang, berat. Pada kasus laki-lakinya Muslim dengan perempuan non-Muslim saja di Indonesia masih banyak yang tidak setuju. Bagaimana kalau perempuan Islam, Muslimah, mau menikah dengan laki-laki non-Muslim? Karena beratnya pembahasan ini, saya mau mulai dengan kisah dulu. Kisah putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Zainab radhiyallahu anha pernah dalam pernikahan beda agama. Ini yang menjadi pengalaman pahit dan buruk bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Begini kisahnya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Nabi Muhammad SAW memiliki pengalaman yang buruk dan menyakitkan terkait nikah beda agama. Karena putrinya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha pernah dalam kondisi pernikahan berbeda agama dengan Abul As bin Ar-Rabi' yang masih mengikuti ajaran musyrik pagan orang-orang Mekah saat itu ketika ajaran Islam mulai didakwahkan. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha sudah menikah duluan. Ada juga adiknya Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha yang menikah dengan putra dari Abu Lahab. Saat Islam didakwahkan, Abu Lahab dan istrinya sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian memaksa putranya menceraikan Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha sebelum pasangan itu berkumpul dalam satu rumah, qablad dukhul. Sementara Abul As, bucin Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, tidak mau menceraikannya meskipun keluarga dan komunitasnya menuntut. Mereka pun mencemoohnya. Sampai-sampai keluarga dan kawan-kawan Abul As mendatanginya untuk menceraikan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dan akan diganti dengan wanita tercantik di bangsa Quraisy saat itu. Tapi Abul As menolak mentah-mentah tawaran itu. Abul As sudah cinta mati pada Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Akhirnya mereka berdua hidup dalam beda keyakinan dan beda posisi politik keluarga. Nabi Muhammad SAW memuji kesalihan, kesetiaan, dan kejujuran menantunya itu. Namun beliau melihat putrinya Zainab menderita dan terpisah dari keluarga Nabi Muhammad SAW karena ia terikat dan terjebak dalam keluarga suaminya di Mekah, sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah harus hijrah pindah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa memaksa putrinya berpisah dari suaminya meski beda keyakinan, karena bagaimanapun keduanya sudah sah sebagai suami istri melalui akad dan keterikatan antar dua keluarga. Nabi Muhammad SAW pun berhadapan dengan menantunya sendiri Abul As saat perang Badar. Menantunya berada di pihak orang musyrik Mekah yang melawan umat Islam di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Menantu dan mertua bertemu di medan perang. Namun menurut beberapa riwayat, Abul As setengah hati dalam perang itu. Dia harus ikut perang karena bukan pengkhianat di kaumnya. Meskipun posisinya juga terjebak, harus melawan pasukan yang dipimpin mertuanya sendiri. Kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu anha saat melepas suami tercintanya yang akan berhadapan dengan ayah tercintanya di medan perang. Dia pastinya tidak mau salah seorang di antara keduanya celaka. Namun keduanya harus bertemu di medan perang dalam kondisi yang berhadap-hadapan. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha berdoa agar keduanya diselamatkan dan tidak mendapatkan celaka di medan perang meskipun saling melawan.
Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Sayyidah Zainab radhiyallahu anha melihat kesabaran dan ketabahannya. Umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang, sedangkan kaum musyrik Mekah kalah. Abul As kalah perang tapi masih selamat dan termasuk tawanan yang harus ditebus. Orang-orang Mekah pun mengirimkan tebusan untuk membebaskan tawanan perang Badar. Istri Abul As, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha yang juga putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan tebusan yang diantaranya adalah kalung Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, yang diberikan sebagai hadiah pernikahan putrinya kala itu. Kita bisa membayangkan kesedihan dan kepiluan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kalung itu. Teringat almarhumah istrinya sekaligus putrinya tercinta yang masih terjebak di Mekah. Nabi Muhammad membebaskan Abul As, namun dengan menagih janji agar Abul As membiarkan istrinya pindah ke Madinah dari Mekah. Abul As pun berjanji. Akhirnya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha direstui pindah ke Madinah sesuai janji Abul As. Namun setelah melalui persekusi dari orang-orang musyrik Mekah yang tidak mau membiarkan Sayyidah Zainab menyusul ayahnya ke Madinah. Mereka berusaha keras mencegah dan menghalanginya. Sampai-sampai beberapa kali usaha keluar dari Mekah yang dirintangi. Dalam pelarian itu Sayyidah Zainab radhiyallahu anha juga dikejar-kejar persis saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah. Keterpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan putrinya memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Dalam kondisi yang terpisah, baik Abul As dan Sayyidah Zainab sama-sama tidak ada yang menikah. Ini pasangan yang memang dianugerahi cinta yang mulia dan agung. Meskipun berbeda keyakinan dan berbeda politik, bahkan terpisah oleh konflik perang. Pada akhirnya Abul As menyusul Sayyidah Zainab ke Madinah. Al-Kisah, sepulang dia berdagang dari Syam pada tahun ke-7 setelah hijrah, dengan membawa dagangan yang sangat banyak, juga ada titipan dari orang Mekah, dihadang oleh pasukan Muslim di Madinah dan dirampas. Ia pun masuk ke Madinah dengan diam-diam, langsung menemui Sayyidah Zainab dan minta perlindungan. Dan Sayyidah Zainab pun berjanji memberikan perlindungan dengan memohon pada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui kejadian itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar dagangan Abul As dikembalikan. Kemudian ada dari orang Madinah yang meminta Abul As untuk tinggal bersama mereka, masuk Islam dengan harta yang dibawanya. Namun Abul As menolak karena merasa punya amanat titipan dagangan yang harus dia kembalikan ke orang-orang Mekah. Karena harta yang dibawanya itu tidak semua miliknya. Abul As pun kembali ke Mekah, menyerahkan semua barang dagangan titipan bersama keuntungannya pada semua pemiliknya. Kemudian dia berkata, "Aku sudah tidak punya hutang ya, tidak punya tanggungan. Sekarang aku mau hijrah ke Madinah, mau menyusul Zainab dan masuk Islam." Kita pasti terpukau akan kejujuran dan integritas Abul As. Dalam posisi yang sulit dan terpojok pun, dia tidak mau mengingkari amanat yang dia harus jalani. Meskipun saat itu Abul As belum masuk Islam. Kemudian Abul As hijrah ke Madinah dan Abul As memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengembalikan putrinya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha kembali menjadi istri Abul As radhiyallahu anhu. Mereka dianugerahi 2 buah hati. Pertama bernama Ali dan kedua bernama Umamah. Kisah ini happy ending. 2 cinta kembali dipertemukan dan bersatu kembali antar Sayyidah Zainab dan Sayyid Abul As radhiyallahu anhuma. Namun pengalaman pahit ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal pernikahan yang beda agama sekaligus beda latar belakang politik. Karena pola pernikahan di masa itu, istri memang harus mengikuti suaminya. Pengalaman itu yang terjadi pada Sayyidah Zainab radhiyallahu anha meskipun telah berubah keyakinan dan posisi politik karena ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun terjebak di keluarga suaminya, sempat terpisah dan mengalami persekusi.
Karena kejadian ini, pernikahan antara orang Islam baik laki-laki dan perempuan dengan orang musyrik dilarang. Karena orang musyrik Mekah saat itu membenci dan memusuhi Islam dan orang Islam. Larangan itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik sekalipun dia menakjubkan kamu. Dan janganlah kamu nikahkan anak perempuanmu dengan orang musyrik sebelum mereka beriman. Budak laki-laki yang beriman sungguh lebih baik dari laki-laki yang musyrik meskipun ia menakjubkan kamu. Shadaqallahul adzim. Kalau perempuan Islam muslimah dilarang secara tegas menikah dengan laki-laki musyrik yang memusuhi Islam, bagaimana kalau perempuan Islam muslimah menikah dengan laki non-muslim tapi dari ahlul kitab? Ini akan menjadi pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.